manusia dapat melihat tanda-tanda akan datangnya suatu bencana alam secara ilmiah maupun secara batiniah. Untuk masalah bencana alam, Indonesia merupakan langganan beberapa bencana alam layaknya gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Seperti yang terjadi pada tahun 2004, gempa dan tsunami dahsyat menerjang Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang menewaskan lebih dari 167.000 jiwa. Terkait bencana alam yang terjadi di tanah air, paranormal Roy Kiyoshi memberikan pandangan mata batinnya tentang hal tersebut. Dalam pandangan mata batin yang dilihat Roy Kiyoshi, Indonesia akan diterjang beberapa bencana alam yang menakutkan. Salah satu bencana besar yang Roy Kiyoshi ramalkan akan menerjang Indonesia adalah gelombang besar mirip tsunami. Seperti yang disampaikan Roy Kiyoshi di dalam salah satu video di kanal YouTube-nya yang bertajuk Ramalan 2021 by Roy Kiyoshi. Pandangan mata batinnya tentang datangnya gelombang besar mirip tsunami yang akan menerjang Indonesia di tahun 2021 tersebut bahkan mampu membuatnya khawatir. Roy Kiyoshi juga mengaku memimpikan tentang datangnya gelombang besar mirip tsunami tersebut beberapa kali. Dia mengaku setiap memimpikan tentang datangnya gelombang besar tersebut selalu terbangun dalam kondisi yang ngos-ngosan. Dia menjelaskan lebih spesifik tentang gelombang besar mirip tsunami tersebut dengan menyebut berupa air besar dan lumpur yang pekat. Tak hanya sampai di situ, Roy Kiyoshi bahkan menjelaskan ketinggian gelombang yang sangat tinggi dan suara minta tolong. Meskipun ramalan dan pandangan mata batin Roy Kiyoshi tersebut belum tentu terjadi, namun sebagian warga masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepatutnya untuk terus waspada akan datangnya bencana alam dalam bentuk apapun. Ingatkan masyarakat Indonesia untuk waspada, pria Indigo ini terawang soal bencana alam yang dalam waktu dekat akan terjadi. Dia mengaku melihat air yang sangat besar. Baru-baru ini, Roy Kiyoshi kembali menerawang soal masa depan. Pria Indigo ini memang dikenal sebagai salah satu paranormal yang sering menerawang terkait bencana alam hingga nasib para public figure Indonesia. Roy Kiyoshi biasanya akan menerawang yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Beberapa waktu lalu, Roy Kiyoshi kembali meramal tentang masa depan saat dihipnotis oleh Uya Kuya. Dilansir dari greathot.id melalui kanal YouTube Uya Kuya TV, Roy Kiyoshi mulanya ditanya banyak hal oleh Uya Kuya. Salah satunya terkait penglihatan seperti apa yang Roy Kiyoshi lihat saat ini. Tak disangka, Roy langsung membongkar terawangan soal bencana alam yang bisa menerjang Indonesia. Katanya, ia melihat adanya gelombang tinggi yang menerjang. Tidak hanya soal bencana alam, Roy Kiyoshi juga menjabarkan terkait terawangan soal nasib selebriti. Katanya akan ada perceraian artis yang tidak disangka-sangka. Menurutnya, pasangan tersebut terlihat harmonis, namun mendadak mengumumkan kabar kandasnya rumah tangga mereka. Roy juga menyinggung soal masih banyak artis yang terlibat narkoba hingga masuk bui. Artis tersebut terseret dalam dunia kelam dan dipenjara. Di sini sosoknya orang yang sangat baik, tetapi di luar dugaan dia terlibat narkoba. Uya Kuya penasaran dengan artis yang dimaksud. Roy pun menyebutkan nama artis yang dikenal baik namun terlibat narkoba. Namun oleh tim YouTube Uya Kuya, nama tersebut disensor. Mendengar nama artis yang dimaksud oleh Roy Kiyoshi, Uya Kuya terkejut. Sementara itu, cerita tsunami 13 meter di Banyuwangi pada tahun 1994 yang menelan 200 korban jiwa. 2 Juni pada 27 tahun yang lalu atau 1994, gempa bumi yang disusul tsunami setinggi 13 meter menghantam pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa tersebut hampir menewaskan sekitar 200 lebih warga di pesisir selatan Banyuwangi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi, Abdul Qadir, mengaku tak akan pernah melupakan peristiwa kelam itu. Saat itu, usianya masih 29 tahun dan sedang menjabat sebagai Kepala Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Desa Sarongan kala itu menjadi salah satu wilayah yang terdampak tsunami. Hampir 33 warga desa ditemukan meninggal dunia dan puluhan orang hilang saat bencana menerjang. Pada saat kejadian, Qadir mengaku masih terjaga di rumahnya yang berjarak 3 km dari pantai. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang warganya bernama Sujai mengetuk pintunya berulang kali.
Sambil menangis, Sujai melaporkan bahwa wilayah pesisir Desa Sarongan atau area pantai Rajakwesi diterjang banjir dan merobohkan pohon-pohon. Saat itu, Sujai hendak ke area pantai Rajakwesi dengan mengendarai pick-up. Namun, saat mau masuk, ia melihat jalanan hancur, pohon tumbang dan ada gelombang besar. Sujai lalu memutar balik mobilnya dan menuju ke rumah kepala desa untuk melapor. Awalnya, Kadir tak begitu saja percaya karena saat itu sedang musim kemarau, tidak ada hujan. Ia juga heran bagaimana mungkin area pantai bisa terjadi banjir tinggi hampir setinggi pohon kelapa. Hampir 30 menit ia berpikir bagaimana mungkin bisa ada banjir di musim kemarau. Namun akhirnya dirinya mengambil celurit untuk berjaga-jaga dan menuju pantai. Sekitar pukul 1 dini hari lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, ia menuju ke area pantai Rajakwesi bersama salah satu stafnya bernama Gunoto mengendarai sepeda motor. Dan benar saja, semakin mendekat ke pantai, ia melihat banyak pohon tumbang terseret air. Tanpa pikir panjang, ia menuju ke area pantai dan menyalakan lampu senter ke pemukiman penduduk yang sudah rata dengan tanah. Saat itu, ada 200 kepala keluarga yang tinggal di pemukiman pinggir pantai. Melihat ada lampu, sejumlah warga terdengar berteriak minta tolong. Kadir bersama temannya kemudian mendekat ke pantai untuk melakukan penyisiran. Ia kemudian mengarahkan lampunya ke area laut. Saat itu ia melihat gelombang besar dari kejauhan. Pihaknya lari sekencang-kencangnya menjauhi pantai. Saat itu ia diterjang gelombang setinggi dada. Ia selamat dan pergi ke masjid untuk melihat warga yang mengungsi. Di masjid, semua warga selamat berkumpul dan terjadi kepanikan yang luar biasa. Dalam kegelapan malam, warga kebingungan mencari keluarganya dan masih tak tahu bencana apa yang menerjang desanya. Saat itu, taunya adalah banjir segoro atau laut. Belum tahu ada istilah tsunami. Semua panik malam sampai pagi. Yang selamat mencari keluarganya ke sana kemari. Kadir memutuskan penyisiran dilakukan pagi harinya karena takut ada gelombang susulan. Sebab dari laporan warga, gelombang tinggi yang menerjang pantai tak hanya sekali, namun berulang kali dengan ketinggian yang berbeda-beda. Sementara pada pagi harinya, Kadir menuju pantai dan melihat pemukiman warga hancur. Kemudian dilakukan penyelamatan warga yang terjebak hingga terjepit di antara bangunan di rumahnya. Kemudian mengumpulkan korban dan ditemukan sekitar 33 mayat warga. Untuk memakamkan para korban itu memakan waktu hingga 2 hari. Sebab saat itu bantuan belum datang dan banyak warga masih kebingungan mencari keluarganya masing-masing. Baru setelah bantuan TNI Polri tiba, mayat-mayat tersebut bisa dimakamkan. Kadir mengenang saat itu manajemen bencana di Indonesia belum ada. Komunikasi ke pemerintahan juga baru bisa dilakukan beberapa jam setelah kejadian. Bantuan pun tak langsung datang pada saat itu.